Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Di sini kita akan mencoba belajar bersama di mata kuliah Ekonomi Pariwisata. Baik, ini pertemuan kita yang ke-10 ya, setelah ujian tengah semester. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sedikit ya berkenaan dengan pariwisata, yang dimana di pariwisata ini kita melihat apa sih kedudukan pariwisata sebagai penghasil devisa. Baik, langsung saja yang pertama di sektor pariwisata ini saya ambil dari kutipannya McKinnon ya tahun 1964. Ini mengatakan bahwa sektor pariwisata ini sebagai penghasil devisa untuk memperoleh barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Nah, kenapa dikatakan sebagai sektor pariwisata sebagai penghasil devisa untuk memperoleh barang modal yang digunakan dalam proses produksi? Kita tahu bahwasanya dengan semakin banyak kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara, mereka akan melakukan pengeluaran-pengeluaran baik bersifat konsumtif maupun yang non konsumtif, dan secara langsung maupun tidak langsung itu akan menambah daripada permintaan dari barang dan jasa, dan ini akan mengakibatkan atau berdampak atau berimplikasi terhadap perolehan daripada devisa untuk memperoleh barang dan modal yang akan digunakan dalam proses produksi. Artinya pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran dari pengunjung yaitu wisatawan dan mancanegara dan Nusantara itu akan diolah lagi atau diputar lagi sebagai barang modal yang dimana akan digunakan dalam proses produksi. Nah, itulah secara sederhana maksud daripada sektor pariwisata sebagai penghasil devisa untuk memperoleh barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Baik dalam proses produksi ini baik bersifat barang maupun bersifat jasa. Itu dikatakan sebagai devisa, di mana devisa untuk memperoleh barang dan modal khususnya dari sektor pariwisata ya yang digunakan dalam proses produksi. Nah, sekarang coba kita lihat kesuksesan pariwisata di Indonesia dalam menghasilkan devisa. Yang pertama adalah pariwisata ini ditetapkan sebagai sektor andalan dalam menghasilkan devisa. Pada tahun 2019 itu pemerintah menargetkan devisa sebesar 20 miliar US dollar ya, dengan target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan pergerakan 275 juta wisatawan Nusantara. Dan ini tidak main-main, bahwa target ini merupakan akan menjadi cerminan di dalam perolehan devisa nanti. Dan dalam 4 tahun terakhir pariwisata menghasilkan balance payment yang positif, yaitu selalu surplus antara devisa yang diperoleh dari kunjungan wisatawan mancanegara dengan uang yang dibelanjakan oleh wisatawan nasional yang berwisata ke luar negeri. Dan kemudian berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata periode Januari 2018 dari Januari sampai Juli ya tahun 2018, ini sektor pariwisata telah menyumbang devisa sebesar 9 juta US dollar. Sedangkan pada Juli 2018 ini menyumbang devisa sebanyak 1,5 juta US dollar. Dan ini lagi sekali sektor pariwisata ini gimana peran dari sektor pariwisata memainkan kunci kesuksesan di dalam memperolehan devisa. Dan lagi sekali kesuksesan pariwisata di Indonesia ini tidak lepas dari program-program dijalankan oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat setempat. Dan yang kemudian kita lihat sini pariwisata sebagai core ekonomi. Nah, pariwisata Indonesia ini memiliki banyak keunggulan baik itu kompetitif dan keunggulan komparatif. Nah, pertama adalah dari keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Kita lihat di sini adalah poin yang pertama, pariwisata penghasil devisa terbesar. Nah, tahun 2019 ini industri pariwisata diproyeksikan menyumbang devisa terbesar di Indonesia sebanyak 20 US dollar.
Nah, dampak devisa yang masuk langsung ini dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Seperti apa? Seperti terbentuknya sarana prasarana yang dimana mendukung daripada kegiatan mobilitas suatu kegiatan pariwisata yang kemudian banyak dibangun oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu destinasi yang menjadi unggulan di sektor pariwisata seperti di Lombok Tengah gitu ya, ada namanya Mandalika Resort dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua terbaik di regional. Nah, tahun 2019 ini pariwisata Indonesia ditargetkan menjadi yang terbaik di kawasan regional bahkan melampaui Asia. Kemudian yang kedua terbaik di regional, pesaing utama kita adalah Thailand dengan devisa pariwisata lebih dari 40 miliar US dollar. Kita mengetahui bahwa negara Thailand ini merupakan negara saingan kita di dalam penghasilan devisa pariwisata. Ya, kita tahu bahwa Thailand secara gencar-gencarnya, secara semangat-semangatnya untuk menjual atau dalam tanda kutip ya menjual keindahan-keindahan negaranya di sektor pariwisata untuk apa? Untuk bisa meningkatkan devisa negara tersebut. Yang kemudian yang ketiga itu Country Branding Wonderful Indonesia, yaitu Country Branding Wonderful Indonesia ini menempati ranking 47 dunia. Ini mengalahkan Country Branding Truly Asia Malaysia, yaitu pada ranking 96, dan Country Branding Amazing Thailand ranking 87. Dan ini patut kita syukuri bahwa branding Wonderful Indonesia ini bisa mengalahkan kedua branding negara ASEAN yang sangat kuat ini ya. Kita ketahui juga sebelumnya saya bilang Thailand itu merupakan negara yang sangat kuat sekali dan sangat konsisten di dalam memajukan dunia pariwisata mereka di dalam rangka untuk meningkatkan devisa negaranya. Dan begitu juga Malaysia juga tidak kalah saingannya kita terhadap negara tersebut. Di negara Upin Ipin ini memberikan saingan yang sangat kuat di sektor pariwisata. Bahkan negara Malaysia ini secara gila-gilanya ya itu memanjakan para wisatawan dan memudahkan mereka dan beri kenyamanan, keamanan agar mereka bisa betah di negara tersebut. Artinya semakin lama mereka tinggal di negara tersebut, maka perolehan devisa termasuk perolehan devisa negara tersebut akan semakin banyak. Nah, mengapa dua negara ASEAN ini ya ASEAN yaitu Malaysia dan Thailand ini benar-benar konsisten sekali di dalam memajukan pariwisata mereka khususnya untuk meningkatkan devisa. Dan yang kemudian Country Branding Wonderful Indonesia mencerminkan positioning dan defending pariwisata Indonesia. Artinya di sini adalah menunjukkan gimana bentuk kita sebagai negara kesatuan Indonesia di dalam memajukan sektor pariwisata. Dan kita tahu bahwa logo daripada Wonderful Indonesia ini adalah logo Garuda ya. Dan ini semoga bisa memajukan dunia pariwisata kita dan bisa meningkatkan devisa negara kita itu negara kesatuan Indonesia. Yang berikutnya ada beberapa langkah-langkah dalam meningkatkan devisa di sektor pariwisata khususnya untuk di negara kita ya. Yang pertama ini saya rangkum dari semua materi. Pertama dari promosi pariwisata. Nah, salah satunya melalui tadi saya katakanlah brandingnya adalah Wonderful Indonesia. Nah, brand ini secara global berada pada peringkat 47 tadi saya pernah jelaskan di atas. Itu mengalahkan Tri Asia, miliknya Asia di peringkat 96 dan Thailand sebagai negara di Asia Tenggara dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi dengan Amazing Thailandnya hanya berada pada peringkat 83. Nah, kemudian yang ketiga, kawasan ekonomi khusus di bidang pariwisata yaitu KEK ya. Nah, di sini keseriusan pemerintah dalam mengelola pariwisata juga ditunjang dengan dikeluarkannya aturan mengenai kawasan ekonomi khusus atau KEK di bidang pariwisata. Nah, kawasan-kawasan tersebut ditetapkan langsung dengan peraturan pemerintah. Artinya KEK ini pertama KEK Tanjung Lesung yang ditetapkan melalui PP nomor 26 tahun 2012, kemudian KEK Morotai, kemudian KEK Mandalika, kemudian KEK Tanjung Kalakalayangan,
Dan khusus untuk kayak yang ada di Mandalika, yang kita miliki sekarang di Nusa Tenggara Barat, itu udah semuanya bertaraf internasional ya. Bahkan di Mandalika atau Timur Tengah sudah pemerintah sudah mendirikan sirkuit khusus GP ya, untuk dimana ada harapan bahwa devisa di sektor pariwisata ini akan bisa ditingkatkan. Salah satunya adalah menggait para wisatawan mancanegara agar bisa betah tinggal atau bisa datang di daerah tersebut, maksudnya di daerah Mandalika. Makanya pemerintah di sini dengan bersungguh-sungguhnya salah satunya membuat sirkuit internasional itu MotoGP. Salah satunya meningkatkan devisa negara. Kemudian yang ketiga, itu yang terakhir, adalah memajukan destinasi wisata nasional. Nah, di sini untuk mendukung target 20 juta wisatawan, ini target dari pemerintah ya, telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai Bali baru. Kenapa dikatakan Bali baru? Selama ini yang eh, yang menjadi mitosnya, yang menjadi perbincangan yang dari dulu sampai sekarang, yang bisa memajukan devisa dari sektor pariwisata pasti Bali, karena Bali merupakan salah satu provinsi yang dimana eh, pendapatan daerah mereka itu paling banyak disumbang di sektor pariwisata. Bahkan kebanyakan bahkan penduduk mereka atau masyarakat sekitar Bali itu hidup dari sektor pariwisata. Nah, langsung saja, apa saja sih Bali baru tersebut? Destinasi tersebut pertama yaitu Danau Toba atau di Sumatera Barat, itu akan direhab lagi supaya bisa berzona internasional. Kemudian Tanjung Kalayang atau di Bangka Belitung, ini direhab juga supaya bisa seperti Bali baru ya. Ini Tanjung Lesung di Banteng, Pulau Seribu di Jakarta, Candi Borobudur Jawa Tengah, khususnya di Candi Borobudur ya, itu diperbarui lagi, dipercantik lagi, agar apa? Agar suasana Candi Borobudur tersebut benar-benar bisa mendatangkan wisatawan. Yang kemudian Mandalika, khususnya di Nusa Tenggara Barat, yaitu tempat kita tinggal sekarang ini di NTB, itu udah kita ketahui bahwa udah masuk di kawasan khusus di bidang pariwisata, dan kita mengetahui bahwa di sana sudah dibuat atau disahkan ya, bahkan akan mau sudah dipakai, itu apalagi selain sirkuit MotoGP internasional yang ada di Mandalika. Nah, harapan apa? Dan harapan itu bisa meningkatkan devisa negara. Kemudian Gunung Bromo di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Morotai di Maluku Utara. Dan di semua 10 destinasi pariwisata ini lagi sekali harapannya cuma satu, harapannya bisa meningkatkan devisa di sektor pariwisata. Nah, kalau ini udah terbentuk, kalau ini udah terwujud ya, kalau seandainya udah terwujud dan bisa dijaga, siapa yang bisa menjaga sini ya pasti pemerintah dan masyarakat yang di sekitarnya, agar apa? Agar bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara, dan harapannya adalah baik sekali bisa meningkatkan devisa di sektor pariwisata. Baik, itu saja penjelasan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami silakan ditanya di via grup atau di komen di bawah ini. Oke, ini tugasnya silakan dikerjakan dan bisa dikumpulkan minggu depan. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.